Bertemu lagi bersama saya, Bayu Ariandi. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan bagaimana sih keadaan Kota Sampit pada saat terjadi tragedi di tahun 2001, tepatnya di bulan Februari, awal pecahnya di Kota Sampit. Seperti video pada saat tahun 2001, tepatnya di bulan Februari, di Kota Sampit sangat mencekam sekali dan sangat prihatin. Karena apa? Karena awal mula tragedi antar kedua suku, yaitu Dayak dan Madura, itu terjadi yang memang pada saat itu memakan puluhan bahkan ratusan dan ribuan korban jiwa. Pemerintah setempat tidak dapat mengendalikan keadaan tersebut karena ini keadaannya sangat memang mencekam, karena ini adalah perang antar suku. Pada saat itu untuk media elektronik seperti handphone itu tidak terlalu booming, jadi informasi yang didapat itu sangatlah terbatas dan komunikasi pun susah karena pada saat itu masih tahun 2001. Belum ada seperti sekarang ini handphone Android, itu belum ada. Pada saat terjadinya tragedi di Kota Sampit sangatlah mencekam. Kota Sampit seperti kota mati, seperti kota tak berpenghuni. Kenapa seperti itu? Karena hampir seluruh dari warga Madura itu dipulangkan kembali oleh pemerintah setempat ke tempat asalnya, yaitu ke Pulau Madura, menggunakan kapal yang diberangkatkan secara gratis oleh pemerintah setempat. Karena hanya itu jalan satu-satunya untuk menyelesaikan semua kejadian yang ada di Kota Sampit. Jika warga Madura tidak dipulangkan, maka tragedi itu tidak akan berhenti. Karena itu mau dari suku Dayak kan, supaya pada saat itu dari suku Madura tidak ada lagi di Kota Sampit. Perlu kalian ketahui, pada saat tahun 2001 itu Kota Sampit, hampir seluruhnya itu banyak warga dari suku Madura. Kenapa seperti itu? Saya katakan karena di Kota Sampit ekonominya pada saat itu tinggi sekali. Dan perekonomian di Kota Sampit tidak lepas dari peran dari warga suku Madura. Karena di Kota Sampit suku Madura itu lebih banyak. Maka dari itu, karena mereka menguasai pangsa pasar di Kota Sampit, makanya warga Madura selalu berdatangan ke Kota Sampit. Nah, pada saat membludak warga Madura di Kota Sampit, pada saat itulah sedikit ada konflik dari antar kedua suku, karena di Sampit ini kan Kalimantan Tengah yang mayoritas penduduknya ya jelas warga dari suku Dayak. Karena suku Dayak memang asalnya dari Kalimantan, dan saya sendiri pun adalah asli warga Sampit. Saya bercerita artikel yang saya dapatkan menurut pengalaman dan apa yang saya tahu pada saat masa itu. Karena pada saat kejadian dan sebelum kejadian pun saya ada di sini. Pada saat itu lapangan pekerjaan mati total, perekonomian mati, semua perusahaan tutup, semua pasar-pasar tutup, tidak ada yang beroperasi. Apalagi semua toko-toko, warung-warung, pedagang, kaki lima, semuanya stop beraktivitas. Karena keadaan yang cukup mencekam, tidak memungkinkan untuk kita melakukan aktivitas. Sekolah-sekolah pun diliburkan, entah sampai kapan diliburkan pada saat itu, tidak tahu masanya sampai kapan. Semua aktivitas dinonaktifkan, semua penataan kota itu hancur amburadul. Karena pada masa itu, untuk mempersulit akses keluar masuk dari warga Madura,
dari suku Dayak menebang semua pohon yang ada di jalanan, entah itu di perkampungan dan di perkotaan, yang mana gunanya untuk menghalangi jalan agar tidak ada aktivitas keluar masuk kendaraan. Nah, pada saat itulah tata kota amburadul dan hancur. Jadi semua jalan-jalan pun dipenuhi dengan batang-batang pohon yang besar, dimanapun itu, selama itu ada di Kota Sampit dan jalur keluar masuk Kota Sampit antara Kota Sampit Pangkalandun, Sampit Palangkaraya. Pada saat itu sangat mencekam sekali, kekerasan terjadi membabi buta, tidak dapat terkendali, dan banyak memakan korban jiwa, sehingga korban-korban jiwa itu dari suku Madura itu dikuburkan secara massal di Kota Sampit. Dan setelah kejadian itu, dari suku Madura dan suku Dayak, singkat cerita, berdamai untuk bersatu kembali setelah dilakukan negosiasi antar kedua kepala suku. Dan pihak suku Dayak pun membangun sebuah tugu, yaitu Tugu Perdamaian, yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3, Kota Sampit. Pada saat itu, pemerintah setempat berinisiatif untuk membangun sebuah ikon yang posisinya tepat berada di titik Tugu Perdamaian yang dibuat dari suku Dayak tersebut. Karena pihak Dayak mengklaim bahwa tugu tersebut tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat diubah posisinya, maka pemerintah setempat berinisiatif membuat sebuah tugu, yaitu seperti bundaran, posisinya pas rata dengan jalan, karena menyesuaikan dengan jalan kan. Setelah jalan sudah selesai dibangun, tugu selesai dibuat, itu untuk Tugu Perdamaiannya sekarang posisinya ada di dalam ikon tersebut, ikon bundaran Balanga tersebut. Posisinya tepat ada di dalam ikon bundaran Balanga. Jadi bundaran itu namanya bukan bundaran Tugu Perdamaian, bukan. Kalau ada yang bilang itu bundaran Tugu Perdamaian, itu salah. Itu mungkin persepsi orang yang belum tahu, makanya dari mulut ke mulut mereka sudah tahunya seperti itu, bahwa bundaran tersebut adalah bundaran perdamaian. Padahal tidak, itu adalah bundaran Balanga, ikonnya Kota Sampit, dan Tugu Perdamaian tersebut ada di dalam ikon tersebut. Tugu Perdamaian tersebut ada di dalam ikon tersebut. Posisinya masih tepat berada di posisi awal. Posisinya sekarang itu di dalam ikon, tepatnya di sampingnya, karena posisinya itu kan nggak boleh diganggu-gugat. Jadi ikon tersebut mengitari, membentuk lingkaran mengelilingi ikon tersebut. Maksud saya mengelilingi Tugu Perdamaian tersebut. Nah, seperti itulah singkat ceritanya untuk tentang Sampit yang sangat mencekam. Sampai saat ini ada perubahan yang sangat membaik. Bahkan suku Dayak dan suku Madura pun sekarang hidup rukun dan damai di Kota Sampit. Jadi tidak ada lagi provokator-provokator yang mengganggu-gugat perdamaian mereka. Oke, begitu saja cerita dari saya. Jika cerita ini memang sangat mengesankan, saya terima kasih kepada kalian semua sudah menonton video dari saya. Jika yang ada yang ingin dipertanyakan seputar Kota Sampit, seputar suku Dayak di Kota Sampit dan keadaan suku Madura sekarang, dan apa aja itu, selama itu berhubungan dengan Kota Sampit dan suku Dayak, tulis saja di kolom komentar. Saya tampung pertanyaan dari kalian, nanti saya buatkan videonya untuk menjawab dari pertanyaan kalian.
Terima kasih. Salam dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian menyukai video-video dari channel ini. Like dan share video yang saya berikan agar bermanfaat informasinya. Dan salam dari saya.